Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum, kitab yang berisi tentang mengajarkan kepada seseorang, kepada santri cara belajar yang benar. Ta'lif karangan Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimahullah subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini kita sudah sampai di pasal yang terakhir, yaitu pasal 13. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun fima yajlibur rizqa wa fima yamna'u. Ini satu pasal pada menjelaskan sebab-sebab yajlibu yang bisa mendatangkan ia akan rezeki, wa fima yamna'u dan pada sebab-sebab yang bisa menghalangi ia akan rezeki. Wa ma yazidu dan sebab-sebab yang bisa menambah fil umri pada umur, wa ma yanqusu dan sebab-sebab yang bisa mengurangi umur. Nah, ini judulnya. Penyebab bertambah rezeki, penyebab terhalang rezeki, penyebab bertambah umur dan penyebab berkurang umur. Kita coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Summa la budda li talibil ilmi minal quti. Jadi bukan kuwati, ini tanya tak terbuka. Nah, kemudian tidak boleh tidak bagi santri minal quti daripada makanan, wa ma'rifati ma yazidu fihi dan dari mengenal yang bertambah, yang menambah ia fihi padanya qut. Jadi seorang santri tentunya butuh kepada makanan. Nah, karena dengan makanan ya badannya kuat sehingga dia bisa belajar. Bagaimana kalau sakit? Tentunya nggak bisa belajar. Karena itu santri butuh kepada makanan, butuh untuk mengenal hal-hal yang bisa menambah rezekinya. Wa ma yazidu fil umuri dan dia perlu mengenal kepada yang bisa menambah ia pada umur, wasihah dan menambah kesehatan. Ya. Artinya tentunya semuanya dengan takdir Allah. Jadi takdir Allah itu macam-macam, ada istilah takdir mubarram, ada takdir muallak. Ada takdir Allah yang disyaratkan, si fulan kalau begini-begini umurnya sekian misalkan. Jadi kita perlu mengenal perkara-perkara yang bisa menambah pada umur dan kesehatan. Kenapa harus ada makanan, harus sehat? Liyatafarragha fi talabil ilmi, supaya berkesempatan ia fi talabil ilmi dalam mencari ilmu. Kalau badannya sehat, umurnya panjang, tentu lebih banyak kesempatan untuk bisa belajar. Wa fi kulli dzalika sannafu kutuban, dan pada setiap yang demikian tentang makanan, tentang hal yang bisa menambah makanan, menambah rezeki maksudnya, yang menambah umur, menambah sehat, dan pada semua itu sannafu telah mengarang oleh mereka para ulama kutuban akan banyak kitab. Nah, banyak kitab yang membahas semuanya secara detail. Fa'auradtu ba'daha huna, maka saya bawakan sebahagiannya di sini ala sabilil ikhtisar, di atas jalan ringkas. Artinya beliau mengambil dari berbagai macam kitab, beliau tulis di sini secara ringkas untuk kita semua. Jadi ba'duha ini maka saya datangkan akan sebahagiannya, sebahagian yang ada dalam kitab maksudnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yuraddul qadaru illa bid-du'a. Tidak bisa ditolak akan kadar, akan takdir kecuali dengan doa. Wala yazidu fil umuri illal birru, dan tidak menambah pada umur kecuali birru. Arti birru ihsan, kebaikan. Jadi berdasarkan sabda Rasulullah ini, tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Nah, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Jadi terlepas khilaf di sini, kita tidak membahas khilaf, ada yang bilang
bertambah umur itu maksudnya memang benar-benar bertambah dari 60 tahun menjadi 70 misalkan. Ada juga yang mengartikan bertambah umur di sini dalam arti berkah umurnya gitu, walaupun umurnya sedikit tapi banyak hal yang bisa dia lakukan. Nah, tapi secara umum hadis ini tidak bisa menambah umur kecuali kebaikan. Nah, tentunya kalau orang yang berbuat baik, ya, bisa saja umurnya bertambah benaran atau bisa saja bertambah berkah. Artinya banyak hal yang bisa dia lakukan. Nah, jadi bisa juga arti di sini tidak ada yang menambah, tidak ada yang la yuraddul qadaru, tidak bisa ditolak akan takdir kecuali dengan doa. Ini takdir khusus yang berkenaan dengan musibah-musibah. Nah, ketika musibah sudah ditentukan, kita banyak berdoa, bisa jadi musibah itu dihindarkan oleh Allah. Ada juga yang mengartikannya seperti itu. Dan tidak ada yang menambah pada umur kecuali albirru, kebaikan, ihsan. Maksud ihsan di sini berbuat taat. Berbuat taat bisa menambah umur. Fa innar rajula la yuhramu minar rizqi bi dzambin yusibuh. Karena buah sungguh seseorang itu la yuhramu, sungguh diharamkan akan dianya seseorang laki-laki minar rizki, dari rezeki bidzambin yusibuhu, dengan sebab satu dosa yusibuhu yang menimpa ia akannya dosa. Maksud menimpa ia akannya dosa yaktasibuhu, yang melakukan ia akan dosa. Ada orang-orang yang terhalang dari rezekinya dengan sebab dosa yang dilakukan. Artinya dosa menghalangi rezeki berdasarkan hadis ini. Itu udah selesai hadisnya. Kemudian beliau menyatakan sabata bihadzal hadisi annartika baddambi sababu hirmanir rizki. Sebut dengan ini hadis oleh bahwa sungguh melakukan dosa itu sababu hirman, menjadi sebab terhalang rezeki, menjadi sebab terhalang rezeki. Jadi berdasarkan hadis di atas tadi, ketika seseorang kadang terhalang dari rezekinya dengan sebab dosa yang dilakukan maksiat, sebutlah dengan ini hadis bahwa sungguh melakukan dosa itu bisa menghalangi rezeki. Ini. Khususan al-kidbu, khususan maf'ul mutlaq, akhussu khususan. Aku khususkan lagi al-kizbu. Di kitab nggak ada fa-nya, jadi al-kizbu kita i'rab mubtada. Khususan al-kizbu innahu yurisul faqra. Di sebahagian kitab tulisannya begitu, nggak ada fa-nya. Artinya lebih-lebih lagi bermula dusta itu fa innahu, maka bahwasanya dusta itu yurisul faqra, menyebabkan ia akan kefakiran. Tapi karena di sini ada fa-nya, bisa juga kizba kita baca fathah maf'ul. Akhussu khususan al-kizba. Aku khususkan lagi yaitu akan kebohongan. Fa innahu yurisul faqra, maka bahwa sungguhnya kebohongan berdusta itu menyebabkan kefakiran. Kata para ulama, lebih-lebih berbohong dalam perdagangan. Ketika seseorang yang berdagang dia berbohong, maka itu membuat dia bangkrut, menyebabkan dia fakir. Karena dalam kebohongan ini dia berdosa, kemudian dia membahayakan banyak orang pelanggannya. Ya, karena mengambil hak-hak hamba Allah dengan berbohong. Waqad warada fihi hadisun khasun, dan sungguh telah warid padanya berbohong. Hadisun khasun, oleh hadis yang khusus. Ada hadis khusus yang membahas tentang bahayanya berbohong, bisa menghalangi rezeki. Nah, jadi yang pertama hal yang bisa menyempitkan rezeki yaitu maksiat. Nah, lebih-lebih lagi berbohong. Wa kadan naumus subhati yamna'ur rizqa. Ya, demikian pula bermula tidur pada waktu subuh itu yamna'ur rizqa, menghalangi ia akan rezeki. Nah, tidur di pagi hari juga bisa menghalangi rezeki. Nah, ini tidur subuh sesudah sholat subuh. Kalau tidur subuh sebelum sholat subuh lebih parah lagi. Nah, itu hukumnya haram tentunya, maksudnya kalau terjaga kita malah tidur lagi.
Ya, karena Nabi berdoa, ya Allah berkatilah umatku di pagi harinya. Kalau pagi hari kita tidur, hilang rezeki kita. Maka di kampung ada istilah rezekinya sudah dipatok ayam. Ya. Kemudian wa kasratun naumi turisul faqra wa faqral ilmi aidan. Wa kasratun naumi, dan bermula banyak tidur itu turisul faqra, menyebabkan ia akan kefakiran. Wa faqral ilmi, dan akan kefakiran ilmu pula. Artinya banyak tidur menyebabkan seseorang fakir ilmu, kalau di sini fakir harta di sini. Fakir pertama fakir harta, fakir ilmu pula. Artinya karena waktu kita sedikit. Ya, jadi orang yang banyak tidur miskin harta, juga miskin ilmu. Kapan belajarnya kalau tidur melulu? Qala al-qailu syi'ran, berkatalah oleh seorang yang berkata akan satu syair. Apa katanya? Sururun nasi fi lubsil libasi wa jam'ul ilmi fi tarkin nuasi. Sisi kalau syair. Bermula kesenangan manusia, kegembiraan manusia itu sabit fi lubsil libas, dalam memakai pakaian-pakaian baru. Ada orang-orang senang kalau dapat pakaian baru. Wa jam'ul ilmi fi tarkin nuas, dan mengumpulkan ilmu itu sabit dalam meninggalkan tidur. Kalau pengen banyak ilmu, kurangi tidur. Wa qala, dan berkata ianya pensyair pula, alaysa minal huzni anna layaliyan tamuru bila naf'in wa takhsuru min umrin. Alaysa, bukankah bahagian dari kegundahan, anna layalian, itu bahwa sungguh malam-malam, tamuru, berlalu ianya malam, bila naf'en, dengan tanpa manfaat, wa takhsaru, dan merugi ianya malam-malam, min umrin, dari umur. Di kitab yang tercetak ini watuh sabu. Bukankah bahagian dari kegundahan bahwa sungguh malam-malam itu tamuru, berlalu ia bila naf'en, dengan tanpa manfaat. Malam, waktu malam berlalu tanpa manfaat, untuk dunia tidak, untuk akhirat tidak. Ya. Watuh sabu, dan dihitung akan dianya malam dari umur. Nah, kalau kita lihat kitab tulisannya watuh sabu. Malam berlalu, mending kalau yang lalu yang lewat itu tidak dihitung dari umur kita, tapi itu dihitung bahagian dari umur, di mana umur terus berkurang. Itu yang paling menggundahkan. Wa qala aidan, dan berkata ianya pensyair pula, qumil laila ya haza la'allaka tursyadu ila kam tanamul laila wal umru yanfadu. Bangun olehmu pada malam hari wahai si ini. Wahai si ini maksudnya wahai pencari ilmu. Wahai pencari ilmu, bangunlah di malam hari. La'allaka tursyadu, mudah-mudahan engkau itu diberikan petunjuk. Bangun malam, belajar atau ibadah, mengamalkan ilmu. Ila kam tanamul laila, hingga kapan engkau tidur pada malam hari, wal umru yanfadu, padahal umur itu terus berlalu ia, fana, yanfadu, terus habis ia. Hingga kapan kita terus lelap di malam hari. Wan naumu uryanan wal baulu uryanan, ini semuanya bermula tidur dalam keadaan telanjang, bermula buang air kecil dalam keadaan telanjang. Ini semuanya mubtada, khobarnya di depan. Artinya tidur dalam keadaan telanjang bisa mengurangi rezeki, langsung kita kasih khobar. Penyebab sempit rezeki, penyebab kemiskinan selanjutnya berdasarkan kitab ini, an-naumu uryanan, tidur dalam keadaan telanjang. Wal baulu uryanan, buang air dalam keadaan telanjang, air kecil di sini kalau baul pipis. Wal aklu junuban, dan bermula makan dalam keadaan berjunub. Kita habis berjunub, belum mandi atau minimal belum wudu, makan. Wal aklu muttaqian ala jambin, dan bermula makan dalam keadaan bertumpu di atas lambung, maksudnya sambil tiduran di atas lambung, atau lambung kiri atau lambung kanan kita makan.
Nah, ini menyempitkan rezeki. Wat tahawunu bisuqutil maidah, dan menyepelekan dengan jatuhan-jatuhan dari meja makan. Maksudnya maidah ini hidangan, ada makanan-makanan yang jatuh, kita biarkan berserakan begitu, menyepelekan, tidak menjaga dengan baik, ini salah satu penyebab sempitnya rezeki. Waharku kasyril basali wasaumi, dan membakar kulit bawang, basal wasaum, bawang merah atau bawang putih. Membakar kulit bawang hingga menyebarkan bau yang tidak sedap. Ya, di mana orang makan bawang juga dilarang berjamaah sebelum membersihkan baunya. Wa kansul baiti fil laili bil mandil, dan menyapu rumah fil laili di malam hari bil mandil dengan menggunakan sapu tangan atau kain. Ya, menyapu-nyapu lantai misalkan. Atau dinding atau apapun menggunakan kain di malam hari. Watarkul qamamati fil baiti, meninggalkan sampah. Qamamah ini zabalah, sampah, meninggalkan sampah fil baiti di dalam rumah, malas buang sampah, kotor. Ini masuk akal sebenarnya menjadi sebab miskin karena kotor menyebabkan penyakit segala macam. Wal masyu quddamal masyayikh, dan berjalan di depan para guru. Berjalan di depan para guru, masyaikh. Wanidaul walidaini bi ismihima, memanggil dua orang tua dengan nama keduanya, memanggil ibu bapa dengan menyebutkan namanya. Artinya ini tidak menghormati orang tua, hilang keberkahan rezekinya. Wal khalalu bi kulli khashabah, khalal itu mencongkel gigi dengan setiap yang kasar. Setiap benda dicongkel, digunakan untuk mencongkel gigi. Ntar membuat gigi jadi rusak, harus ke rumah sakit, jadi keluar biaya lagi. Jadi ada yang bisa kita pahami hikmahnya, ada yang tidak. Wa ghaslul yadaini bittini wat turabi, dan mencuci tangan. Maksud mencuci tangan, membasuh tangan, mengelap tangan, bittin dengan tanah, wat turab juga tanah. Seperti kita misalkan habis makan, kita gosokkan tangan ke lantai, ke debu-debu. Wal julusu alal utbati. Apa utbati bacanya nih? Atabah. Wal julusu alal atabati, dan duduk di atas atabah. Atabah ini apa? Di atas tangga pintu, di atas tangga. Apa artinya? Ada yang nggak kurang ini artinya. Atabah nggak ada artinya. Palang pintu apa? Wal julusu alal atabati, dan duduk di atas atabah. Atabah. Atas tangga pintu, tangga yang ada di pintu. Wal ittika'u ala ahadi zaujail babi, dan bersender di atas salah satu zaujai, dua pinggir pintu. Nah, kita di pintu bersender ke pintu sebelah kanan atau pintu sebelah kiri. Maka sering orang tua bilang jangan duduk di pintu menghalangi masuknya rezeki. Ya, ini kita nggak paham nih. Wat tawaddu'u fil mabrazi, dan berwudu fil mabraz, dalam kakus. Jadi dalam kakus kita berwudu di situ. Nah, kalau dalam kamar mandi bagaimana? Gak bisa dihindari kan, memang kita habis mandi wudu. Ini kakus khusus mungkin ya. Wa khiyatatus saubi ala badanih, dan menjahit pakaian di atas badannya. Nah, pakaian kita sobek enggak membuka, kita jahit. Nah, ini juga menyempitkan rezeki. Penyebabnya macam-macam. Bisa saja nanti ketusuk jarum, badan kita jadi butuh beli obat. Wa tajfiful wajhi bisaubi, dan mengeringkan wajah dengan pakaian. Nah, habis kita cuci muka,
Kemudian kita ambil baju kita untuk ngelap wajah kita. Kemudian wa khiyatatus sobi ala badan hiuda wa tarkul angkabuti fil baiti, dan membiarkan angkabut yaitu laba-laba di dalam rumah, membiarkan laba-laba bersarang di dalam rumah. Nah, ini juga menyempitkan rezeki, banyak banget ini. Wat tahawunu fis shalah, dan beringan-ringan dalam sholat. Arti ringan-ringan dalam sholat, menyepelekan sholat. Sholatnya enggak khusyuk, sholatnya enggak sempurna segala adab-adab sholat. Kalau enggak sempurna rukunnya malah enggak sah. Ini maksud menyepelekan sholat, dia enggak sholat dengan mempraktekkan semua adab. Wa isra'ul khuruji minal masjidi ba'da sholatil fajri, dan buru-buru keluar dari masjid sesudah sholat fajar. Sudah sholat subuh langsung pulang, enggak zikir dulu. Wal ibtikaru bidhihabi ila suqi, wal ibtikar, dan pagi-pagi banget. Wal ibtikar, dan berpagi-pagi banget. Bidhihabi, dengan pergi ila suq, ke pasar. Pagi-pagi banget udah ke pasar, paling duluan. Wal ibta'u fi ruju'i minhu, dan lambat dalam kembali darinya pasar. Pergi paling duluan, pulang paling terakhir. Nah, ini menyempitkan rezeki, bukan justru melapangkan rezeki. Luar biasa nih. Wa syira'u kasaratil khubzi minal fuqara'i wasu'ali, dan membeli pecahan-pecahan roti atau potongan-potongan roti minal fuqara, dari orang-orang fakir, wasu'ali, dan dari peminta-minta. Juga menyempitkan rezeki, takut tidak bersih, malah kita makan jadi penyakit. Wa du'a usyari 'alal walidi, dan mendoakan keburukan kepada ayah, maksudnya kepada orang tua, mendoakan buruk kepada ayah ibu. Wa tarku takhmiril awani, dan meninggalkan menutup bejana-bejana atau tempat-tempat yang di dalamnya ada kue segala macam, ada makanan, enggak ditutup, dibiarkan. Nah, ini menyempitkan rezeki juga. Nanti makanannya dimakan tikus, dimakan segala macam, jadi enggak bisa digunakan lagi. Wa itfa'us siraji bin nafasi, dan memadamkan lampu. Ini lampu zaman dulu, lampu tempel. Memadamkan lampu dengan nafas, kita tiup. Nanti malah terbakar hidung. Kullu zalik, ini kabarnya. Kullu zalik taukid, bermula semua demikian, itu yurisul faqra, itu menyebabkan ia akan kefakiran. Semua yang di atas tadi kabarnya yurisul faqra, menyebabkan ia akan kefakiran. Urifa dzalika bil asari, diketahui akan demikian dengan asar-asar. Dengan asar maksudnya ucapan-ucapan para sahabat Nabi, para ulama, menyatakan seperti itu. Ini nomor 4. La yaqsudul asar allati hiya bima'nal ahadis al mauquf ala sahabah kama huwal mutabadir. Justru di sini bukan asar ya. Tidak dimaksud akan asar-asar yang dianya asar dengan makna hadis mauquf, hadis atau khobar dari para sahabat, kama huwal mutabadir, sebagaimana itu yang kita pahami kalau disebut asar. Wa innama aradal akhbara an masyayikhi, hanya saja bermaksud dia akan berita-berita dari para guru. Nah, jadi menurut pentahke ini begitu, menurut orang lain menyatakan ada khobar-khobar dari para sahabat, walaupun bukan ucapan Nabi. Sahabat-sahabat Nabi banyak yang menyatakan seperti ini. Kalau di sini kata beliau maksudnya dari para guru Syekh Zarnuji, beliau mendengar seperti itu, hal-hal di atas itu bisa menyempitkan rezeki. Ada lagi enggak? Wa kadzal kitabatu bil qalamil ma'qudi, demikian pula bisa menyempitkan rezeki itu al-kitabatu, menulis dengan pena yang rusak, bil qalamil ma'qud, pena rusak. Ya, pena rusak. Jadi bisa juga dilogiskan ya, ketika kita mau transaksi penanya rusak misalkan, atau penanya malah merusak tulisan segala macam, akhirnya gagallah satu transaksi, hilang rezekinya. Wal imtisyatu bil mushtil munkasir, dan bermula wakadha, dan demikian lagi menyempitkan rezeki itu al imtisyatu, itu menyisir dengan sisir yang rusak.
Sisir yang udah patah-patah kita gunakan untuk menyisir rambut, bisa-bisa menusuk kepala, menyempitkan rezeki. Wa tarkud du'ai lil walidaini, dan menyempitkan rezeki lagi yaitu tarkud doa, meninggalkan berdoa bagi dua orang tua, lupa berdoa, jarang berdoa terhadap ayah ibu. Nah, itu bagian dari menyempitkan rezeki. Kemudian watta'ammumu qa'idan, demikian pula menyempitkan rezeki yaitu at-ta'ammum, menggunakan surban dalam keadaan duduk. Duduk makai serban. Kalau makai sorban anjurannya berdiri. Wattasarwulu qa'iman, demikian pula menyempitkan rezeki yaitu tasarwulu, menggunakan celana, memakaikan celana dalam keadaan berdiri. Kita biasa pakai celana memang berdiri ya, tapi aturannya berarti pakai celana duduk. Wal bukhlu, dan kikir. Nah, kikir juga menyempitkan rezeki, bukan membuat kaya. Wat taktiru, dan terlalu hemat, pelit terhadap keluarga dalam memberi nafkah. Ini juga menyempitkan rezeki ya, didoakan tidak baik oleh anak istri. Wal israfu, dan berboros. Ya, boros, membelikan hal-hal yang tidak bermanfaat. Wal kaslu, dan malas, semuanya kita atah kepada kitabah. Demikian pula bisa mengurangi rezeki, menyebabkan fakir, yaitu al-kaslu, malas, wattawani, lambat, lelet, kurang gesit, wattahawunu fil umuri, dan meremehkan, menyepelekan fil umuri, dalam segala hal. Itu antara lain hal-hal yang menyebabkan sempitnya rezeki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzilur rizqa bis sadaqah. Ya, minta turun olehmu akan rezeki dengan bersedekah. Ya, artinya dengan bersedekah ini justru bisa mendatangkan rezeki. Wal bukuru mubarakun yazidu fi jami'in ni'ami khususan fi rizki. Wal bukur, dan bermula bukur. Bukur itu apa artinya? Berpagi-pagi. Tadi kan dilarang pagi-pagi ke pasar. Wal bukuru. Jadi bukuru di sini maksudnya bukan pagi-pagi ke pasar. Wal bukuru, dan bermula bangun pagi. Jadi al bukur maksudnya bangun pagi. Wal bukuru, bangun pagi-pagi, mubarakun, itu sangat diberkati, yazidu, menambah ya, fi jami'in ni'am, menambah ya pada segala nikmat-nikmat. Kita segera bangun pagi, bukan segera berangkat ke pasar, segera bangun pagi, itu bisa menambah segala nikmat, nikmat sehat, segala macam nikmat bertambah. Khususan lebih-lebih lagi fir rezeki, dalam urusan rezeki, pagi-pagi udah bangun. Jadi ini luar biasa tentang hal-hal yang bisa menambah rezeki. Sampai di sini dulu. Ini sepotong lagi segera saya lanjutkan. Walhamdulillahirabbil alamin.